Tapi untuk versi kamu tuh apa sih language center? Aku namain language center itu pre-degree. Pre-degree. Mungkin kalau orang di Malaysia menganggap pre-degree itu foundation, SPM. Di LC sendiri itu juga kita akan dibagi-bagi setiap kelasnya satu skill gitu. Jadi kita belajar misalnya hari ini di kelas ini kita belajar khusus writing dibagi lagi jadi khusus writing 1 dan writing 2. Setelah ini kita belajar speaking lagi tapi beda kelas gitu. Halo semuanya, selamat datang di AIO Major Vending Series. Di episode 11 kali ini, kita akan mengenal lebih dekat, mengetahui lebih dalam apa itu program Language Center yang ada di Al-Bukhari International University. Bersama dengan aku, host favorit kalian, Irian Ramdhani. Di sini aku berkesempatan bertemu dengan Aku Lutfia Latifah. Aku Didat. Di episode kali ini, aku membawa guest star yang bisa dibilang masih hangat, baru aja lulus dari Language Center nih ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja di awal-awal ini. Halo, selamat siang Lutfia. Halo Kak Siang, apa kabar? Halo Kak, apa kabar? Gimana kabarnya ini? Iya, aku alhamdulillah baik. So far so good. Sekarang udah degree katanya nih ya. Iya betul Kak, baru aja Aduh. masuk ke Tapi masih kangen gak sih suasana LC nih ya? Kangen banget. Oke, kita mulai ya. Boleh kenalin diri dulu, nama, asal, dan sekarang status kamu di AIO tuh apa sih? Oke, jadi aku Lutfia Latifah, aku dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Dan sekarang baru aja masuk degree S1 itu Bachelor of Media and Communication atau BMC. Alright, nama aku panjangnya Muhammad Dedat Segafasila. Nah, panggil aja Dedat or Didat. Aku berasal dari Kota Padang kalau di Indonesianya, dan sekarang juga lagi menempuh pendidikan di Bachelor of Media and Communication sama seperti Pia. Oh, first year sekarang. Yes. Bedanya mungkin aku udah graduate ya? Iya betul. Kita baru masuk kakak udah. Udah lulus graduate. aja nih ya. Oke, baik. Oke, kalau boleh tahu nih ya, kita flashback ketika LC ya. Waktu itu kondisi bahasa Inggris kamu tuh seperti apa sih sampai akhirnya kamu masuk Language Center? Dan sebenarnya tuh apa sih itu program Language Center? Jadi Language Center itu adalah program yang diadakan oleh AIU, di mana mereka itu membantu memberikan pembekalan untuk kita untuk IELTS, karena salah satu syarat untuk masuk degree di AIU itu kita perlu IELTS. Jadi kalau kita belum ada IELTS kita bisa masuk ke Language Center itu sendiri. Jadi untuk modal kita IELTS itu. Ya, tadi nambahin juga dari pertanyaannya Kak Irian, gimana kondisi bahasa Inggris kami di awal waktu itu. Jujur aku belajar bahasa Inggris tuh baru di kelas 3 SMA, yang benar-benar fokus. Iya. Belajar? Itu aku masuk ke kampung Inggris Sumatera waktu itu cuma dalam kurun waktu 1 bulan, dan aku harus ikut interview menggunakan bahasa Inggris full. Sementara aku baru belajar fokus itu di waktu itu gitu. Jadi ya kondisinya bisa dibilang 5%. Masih kayak ya kayak itu. conversational ya. Bahkan kalau daily itu kayak ya udah cuma bilang yes, no, or maybe gitu-gitu doang. What's your name and then how are you today? Iya, betul. Cuman jawabnya so far so good. Jawabannya yang udah kayak kita selalu denger kan ya. Oke. Tapi versi kamu tuh apa sih Language Center? Language Center. Menurut kamu tuh apa sih itu Aku programnya? namain Language Center itu pre-degree. Pre-degree. Mungkin kalau orang di Malaysia menganggap pre-degree itu foundation, SPM, apalagi itu ada beberapa ya diploma. Nah, kami di sini sebagai international student, mungkin ada beberapa international student di AIU yang masuk foundation karena memang mereka tidak menempuh pendidikan high school terakhir, which is kelas 12 gitu. Kalau kita kan di SMA kan benar-benar sampai kelas 12 baru tamat, baru masuk universitas. Tapi kalau mereka di sini itu high schoolnya cuma sampai kelas 11. Alhasil mereka harus menempuh satu tahun lagi pendidikan untuk bisa masuk degree. Nah,
Mungkin kita memang sudah selesai 12 kelas, tapi karena untuk memasuki degree itu salah satu syaratnya yang seperti dibilang Pia tadi itu IELTS, dan ada skor yang harus kita penuhi. Jadi ya Language Center adalah salah satu tempat yang bagus karena memang kita ngikutin IELTS-nya gratis jadinya. Kalian scholarship student? Scholarship student, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan IELTS fun facts buat teman-teman itu nggak murah, itu butuh biaya, quite expensive. Berapa Jadi, kalau boleh tahu? Kalau di sini 800 ringgitan ya? Ya, Apa kemarin 900? kita full test, full all skill itu sekitar 800 ringgitan lah. 800 yang itu kalau dikali 4 berapa ya? 3 juta, 3 3 juta, juta lebih. hampir 4 juta 3, ya. iya. 3,2 juta mungkin ya, sekitar segitu kan ya. Itu mahal banget. Which is expensive, dan namanya scholarship student kan mau cari funding gitu kan. Mungkin teman-teman yang belum ada uang gitu kan, dan Inggrisnya masih, kalian pakai apa sebelum daftar ke sini nih? Sebelum pakai IELTS? Aku pakai TOEFL tapi yang prediction. bro. Prediction. Sama aku juga TOEFL prediction. Oke, paham. Oke. Kira-kira kalau boleh tahu nih ya, berapa lama sih durasi Language Center itu? Kurang lebih satu tahun ya kita berada di Language Center. Dan dalam 1 tahun itu kita ada berapa ya kemarin? 4 phase. Jadi dalam 1 tahun dibagi jadi 4 phase. Dan 4 phase itu sekitaran 3 bulanan lah satu. Itu pembagiannya gimana tuh? Menurut Dedat itu pembagian, maksudnya waktunya, durasinya tuh kan mungkin jadwalnya mungkin agak beda kan. Itu kan program pre-degree kan tadi ya kan. Itu gimana sih? Mungkin pembagian phase-nya itu di ibarat katakan kalau di degree itu semester. Nah, jadi mungkin satu semesternya itu ada 2 phase. Dan jadi setiap phase itu nanti kita ada namanya placement test. Jadi itu kita bakal dipisah lagi kelasnya sesuai dengan orang-orang yang selevel dengan kita bahasa Inggrisnya. Dan fun fact-nya lagi teman-teman, kalau di Language Center ini kita bukan belajar bahasa Inggris yang kayak I artinya saya diterjemahkan dalam bahasa Melayu karena kita di Malaysia, enggak. Tapi kita belajar IELTS, di mana IELTS itu ada section-sectionnya, dan basically kita belajar gimana caranya jawab IELTS dengan benar dan memenuhi skor untuk masuk ke degree. Jadi udah bukan basic English lagi. Jadi udah kayak bagaimana cara berkomunikasi gitu nggak sih kan ya? Oke, paham. Kira-kira tuh kalau boleh tahu nih kan, IELTS ini buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali, apa sih IELTS itu? Apakah ujian aja, belajar bahasa Inggris kah? Nah, ini tuh IELTS ini belajar fokusnya tuh ke apa aja sih? Jadi di IELTS itu ada yang di tes itu ada 4 skill. Ada reading, writing, listening, dan speaking. Jadi di LC sendiri itu juga kita akan dibagi-bagi setiap kelasnya satu skill gitu. Jadi kita belajar misalnya hari ini di kelas ini kita belajar khusus writing dibagi lagi, jadi khusus writing 1 dan writing 2. Setelah ini kita belajar speaking lagi tapi beda kelas gitu. Kalau Dedat ada nggak skill yang favoritnya gitu kan, kayak paling aku banget nih gitu kan? Skill favorit, aku suka writing, tapi since this is English, jadi agak kemarin tuh agak sedikit menciut. Dan karena aku juga sekarang communication student, mungkin aku bakal bilang speaking and writing. Kira-kira untuk IELTS ini nih, apakah ada ujian akhirnya di program ini atau seperti apa sih gitu kan? Keseharian ada tes atau aktivitinya gitu kan? Kalau tes akhir sih mungkin kita nggak bisa bilang tes akhir, tapi lebih ke trial. Jadi hari-hari mendekati IELTS itu kita ada namanya trial lah. Jadi benar-benar simulasi gimana kita berada di dalam ruangan IELTS itu. Jadi nanti jadi supaya kita bisa terbiasa lah menjawab soal-soalan IELTS. Jadi itu terus di setiap kan tadi ada 4 phase. Jadi di akhir phase itu kita selalu ada namanya placement test atau progress test. Jadi untuk tahu lah supaya teacher tahu lah gimana progres kita selama satu phase itu. Terus nanti dibagi lagi kelasnya setiap ganti ini. Adaptasi ya, diadaptasi. Iya. Oke, menurut Dedat nih ya. Kalau flashback lagi nih ya, kira-kira tuh bisa nggak sih kayak recap gitu perjalanan kamu dari pertama kali LC sampai mau akhir itu ngapain aja dan aktivitasnya seperti apa sih gitu kan ya? Karena jujur aku kepo juga gitu kan, kayak LC apakah cuman
belajar bahasa Inggris aja ngerjain soal aja kan tadi kan. Enggak dong pastinya. Mau Iya. tahu juga ceritanya gimana sih gitu kan. LC, kalau kalian expect LC itu bakal kayak university life, no, definitely not. Karena LC itu kami ngerasa kayak masih di high school aja. Bener-bener kami banyak aktivitas. Kalau dalam seminggu itu mungkin kelas, let's say hari Senin itu misalnya ada 2 kelas writing and speaking. Nanti Selasa cuma ada 1 kelas. Nanti di hari Jumat itu kita nggak bakal masuk kelas lagi, tapi kita punya yang namanya CLS. CLS. What CLS stand for? CLS, Collaborative Learning Session. Session. Iya, jadi itu sebenarnya tujuannya emang untuk mengasah kita berbahasa Inggris sesama peers, tapi dibuat lebih fun gitu. Kita punya banyak aktivitas, kita ada perlombaan, kita dikasih hadiah. Kayak Dan kelas meeting gitu kan ya? ya kelas meeting, tapi itu setiap minggu, Oh, bener-bener setiap minggu? setiap hari Iya. Jumat. Oh my Jadi, God. Tim bondingnya banyak kuat banget banget gitu biasanya. Iya, Sih. Terus bondingnya oke banget antara kami. kalau mendekati mau tes IELTS ini nih seperti apa sih maksudnya? Hektiknya gitu kan. Wah, hektik banget sih jujur, karena kalau Kan ada dibilang tadi kan ada trial, mock Bener. test gitu kan ya. yang What mock is it test, actually? kalau placement test juga itu deg-degannya bukan main. Karena apa? Karena nanti kita bakal ditempatkan di kelas berdasarkan level kita bahasa Inggrisnya. Jadi ya imagine aja kalau kita berada turun atau gimana, tiba-tiba dari awalnya kita di kelas A turun kelas C misal, itu bakal gimana gitu rasanya. Ada penurunan kan, kalau akan jauh lebih baik kalau kita naik gitu. Dan kalau di ending deg-degannya dapet banget, karena kalau kita nggak lolos dan memenuhi syarat, kita nggak bakal bisa masuk degree pertama. Yang kedua, possibility-nya adalah kita bisa ngambil IELTS lagi tapi menggunakan uang kita sendiri. Oh. Nah, oke, jadi paham. seperti yang aku bilang tadi, IELTS kan mahal, ya harus prepare duit. bukan main-main ya gitu, Iya. harus serius ya. Oke. Aku juga kepo nih kehidupan kalian selama di language centernya. Katanya happy banget nih ya. Iya sih, Um, lumayan. Gimana sih rasanya jadi language center student di AIU nih ya, kuliah AIU dengan mahasiswa dari berbagai negara gitu kan ya? Atau kalian ini first time datang ke sini kah atau Sebenarnya ini juga sangat baru ya bagi kami, karena belajar dalam satu lingkungan dengan orang yang berbagai negara itu benar-benar challenging bagi kami, tapi seru karena kita bisa jadi tahu tentang negara mereka, culture mereka itu, jadi kita lebih banyak taunya. Tapi di balik itu ada yang bikin kita susah juga untuk, kadang misalnya dalam grup adaptasi bagaimana? Kan kita kan perbedaan mungkin komunikasi, cara berpikir. cara solving problem mungkin kan ya. Atau Boleh menurut aku tambahin? Dedet gimana Iya. nih? Sama-sama banget, ada challengingnya, ada funnya juga. Funnya itu ketika di kelas, misal di kelas speaking, kita harus bicara dengan mereka. Yang kita bahas itu bukan lagi tentang, oh gimana pendapat kamu tentang teammates atau apa segala macam, enggak. Tapi kita bahas kayak, kamu tahu nggak buah salak itu apa? Mereka international student, maksudnya kita juga internasional, maksudnya people yang berasal dari misal Afrika atau daerah yang lumayan jauh dari tempat tinggal kita itu, mereka nggak tahu salak itu apa. Snack fruits, itu apa? Nggak tahu. Kami tunjukin foto, oh ini belum pernah makan sih katanya gitu. Terus mereka juga nunjukin apa tradisi dari mereka dan apa yang mungkin punya mereka kita nggak tahu. Jadi kita jadi pertukaran tahu. budaya di situ kan Betul ya. banget, pertukaran budaya. Challengingnya di mana? Secara garis besar, kalau balik lagi aku bakal bahas speaking, mereka itu punya aksennya masing-masing. Ya kan? Dialeknya Kayak masing-masing orang gitu. India, mereka gitu-gitunya, dan Afrika dengan A-nya yang bold banget. Jadi sometimes kalau komunikasi sama mereka itu butuh understanding yang lebih dalam gitu. Gimana? Repeat dong, perden, gitu-gitu terus. Tapi itu seru. It's really fun, isn't it? Yes, Rin. Oke. Nah, karena ini kan program pre-degree kan ya. Aku sebenarnya kepo juga nih. Nah, apakah student language center student ini nih bisa tinggal di asrama dan pakai fasilitas kampus seperti mahasiswa seperti biasanya? Iya Kak, jadi LC dengan mahasiswa degree yang lain itu sama. Jadi nggak ada perbedaan kayak kita nggak boleh pakai ini, pakai itu. Nggak boleh Jadi masuk sama library gitu gitu ya. kan ya. Jadi Atau kita pakai language center, pakai student center ataupun apa namanya? Study hall gitu ya, kan. jadi kita juga tinggal di asrama, fasilitasnya sama. Kita sekamar dengan anak-anak degree yang udah degree dengan
senior gitu. Jadi Mungkin yang beda ini kali ya. At the end of the program kita nggak bakal ada convocation kayak foundation ataupun degree. Tapi kita ada farewellnya gitu, ada di convocation party juga, gitu. tapi nggak seformal convocation itu aja sih. ada showcase kita. Showcase. How is it at showcase? I mean, Karena tahun kita kemarin pertama kali yang diadakan di convocation itu serunya bukan main. Kami lihat yang tahun lalu itu di auditorium, which is Sempit nggak sih convocation. kan ya? Iya. Jadi kita lebih luas. Kita lebih luas dan lebih explore aja sih. Heeh. Kegiatannya lebih banyak. Berapa banyak mungkin satu angkatan bisa dibilang berapa orang sih? Iya, angkatan kita lebih banyak juga dari angkatan sebelumnya. Jadi Heeh. kita sekitar 200-an lebih. Dan angkatan yang bakalan datang ini bakal lebih banyak banget. lagi. Almost 400 Empat, mungkin. iya, katanya sih almost 400. Dibagi dua Berkali-kali batch lipat. mungkin kan ya. Dua kali Masya lipat. Allah. Oke. So, menurut kamu nih ya, setelah kamu beberapa minggu ataupun bulan sebagai language center nih kan ya, menurut kamu tuh lingkungan internasionalnya tuh membantu nggak untuk improve bahasa gitu? Sangat-sangat membantu sih Kak, karena kalau misalnya kita ngomong, kita kan juga sering ngomong bahasa Inggris tapi sesama Indonesia, tapi itu kayak beda lah Reduction rasanya. not overly gitu kan. Yes. Jadi kalau sama orang lain yang bahasanya beda, jadi kita kadang dapat insight-insight yang baru dari mereka dan itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir juga dalam bahasa Inggris juga. Kalau versi Dede? Iya, dan juga karena tadi sempat kita mention tentang asrama, karena di asrama itu kita ada yang 3 orang dan 4 orang dan semua itu berasal dari negara yang berbeda. Jadi hal-hal simple daily conversation itu kita bisa belajar dari mereka. For example kayak misal let's say kita nggak tahu bahasa Inggrisnya kursi itu apa, dengan mereka bilang, oh kamu boleh nggak geser dulu kursinya pakai bahasa Inggris. Jadi kita tahu, oh benda ini namanya kursi gitu. Jadi banyak vocabulary yang dapat kalau bareng mereka gitu. Hal sesimpel itu sih Sesimpel dalam itu ya? Iya. The way percakapan kita sehari-hari. apa namanya ya, harus emang detail yang kayak we supposed to know everything like what Yes. we see. Alright. So, ini nih. Pertanyaan ini menarik banget nih. Aku tuh pengen tanyain ini ya setiap episode Major Vending Series nih ya. Nah, kalau jurusan kamu nih diibaratkan makanan nih ya. Itu makanan apa dan kenapa? Kalau aku sendiri kayaknya kalau makanan Indonesia nih kayaknya gado-gado sih. Gado-gado karena di dalam gado-gado kan ada banyak komponennya nih, ada sayur lah, ada lontong lah, inilah. Ada Jadi telur kayak gitu, ada ada telur, kacang, ada iya. kerupuk gitu kan. Terus menyatu dalam satu piring itu. Jadi karena kita di sini berbeda, ada dari berbagai negara, dari berbagai background, jadi tapi kita dalam satu lingkungan, dalam satu vision lah. Jadi menurut aku ibaratkan dengan gado-gado seperti itu. Salah satu makanannya itu ya. Makanannya itu. Kalau versi Dedet, Kalau Pia tadi menggambarkannya secara lingkungan ya, environment, mungkin aku bakal gambarin LC itu sendiri, aku bakal bilang mie instan. mie instan. Aku nggak bilang bukan mie ayam LC ya. segampang itu, enggak. Tapi kalau kalian fokus bisa masaknya dengan takaran yang pas, kalian bisa tamat sih. Dan mungkin memang ada yang gagal, tapi itu untuk mereka yang benar-benar enggak masuk kelas, enggak ngerjain tugas segala macam. Jadi kalau kalian fokus, takaran bumbunya pas, insya Allah kalian bakal lulus. Wow, wah ini hanya makan tapi filosofis banget ya. Iya ya, dalam banget maknanya. Wah. Oke. Nah ini, boleh nggak ceritain satu momen paling lucu, awkward, atau yang nggak terlupakan selama berada di program ini yang bisa dibagikan. Nah, kita mulai dari Dedat dulu deh. Kayaknya ini Memalukan. bukan Lucu atau- awkward atau lucu, atau yang nggak terlupakan. Iya, apa lagi ya? Aduh. Saking banyaknya, Kak. Jadi Oh, nggak tahu iya. mau mention yang mana gitu loh. Banyak banget yang momen-momen lucu. terlupakan gitu kan. Mungkin ini kali ya, penyalahgunaan vocabulary kali ya. Alright. Karena gimana ya? Mungkin aku pernah mau bilang ini tapi kebilangnya apa, terus mereka semua ketawa, alhasil aku jadi embarrassed ya. Tapi nggak bisa spesifiknya apa karena sering. Sering ya. Iya. Oke, kalau versi Lutfia, what is it? Aku sendiri sebenarnya bukan lucu atau gimana, tapi aku merasa diri aku yang Back to that version language center student. iya kayak bodoh, kenapa aku nggak kepikiran. Jadi ini tuh lagi ada assessment terus assessment
apa ya? Listening. Assessment listening, dan teachernya itu Miss Nisha. Oh my god. Dan pas Miss Nisha-nya lagi bagi paper questionnya, aku sama chairmate aku ini ternyata dapat dua lembar kertas yang berbeda dari seluruh kelas itu. Jadi kita berdua ini dapat question paper dari kelas lain, tapi yang lainnya itu dapat yang memang untuk kelas kita. Jadi karena aku nggak sadar, karena orang di sebelah aku dapat kertas yang sama dong dengan aku. Jadi aku lanjut aja pas audionya udah mulai nih, lah kok beda ini, tapi kok orang-orang pada nulis, mungkin aku aja nih yang nggak nangkep. Terus kemudian pas pindah di section 2, lah kok beda lagi. Terus nah di section 2 itu baru aku ngomong ke Miss Nisha, Miss, kayaknya aku dapat paper yang salah deh. Udah di situ aku benar-benar dimarahi sama Miss. Kenapa nggak bilang? Iya, kenapa nggak lihat dari tadi? Wah, gini. Dan itu bikin aku lagi kayak, ya Allah, malu banget dan merasa bodoh banget pada waktu itu. Dan untungnya Miss Nisha baik. Untungnya pas selesai tes itu, aku sama sebangku aku diulang lagi deh yang ketinggalan tadi. Jadi itu sih yang paling nggak terlupakan, karena aku merasa benar-benar kayak, ya Allah, life changing setelah itu sih. Oke. So aku juga mau nanya juga nih, kan beberapa hal pengalaman kamu transisi ke degree setelah mungkin IELTS. Nah, setelah menyelesaikan program Language Center ini nih ya, apa sih yang terjadi selanjutnya gitu? Jadi setelah kita lulus IELTS nih, jadi kita tinggal tunggu degree-nya mulai, dan kita mulailah administration, kayak pendaftaran course-nya. Administration course? Iya, terus mulai masuk kelas juga satu persatu, dan lumayan ada culture shock lah dari transisi dari LC ke degree, karena di LC kita benar-benar have fun, benar-benar disuap oleh teacher, dan pas masuk degree, kok gini ternyata. Banyak unexpected thing lah. Kalau versi Dedat? Iya, kalau transitionnya itu apa ya? Karena tadi aku bilang LC nggak yang terlalu serius. Kayak Pia bilang juga tadi, kita harus daftar ke school, kita harus daftar course-course yang bakal kita ambil selama degree. Karena di LC kalau kita mau masuk kelas listening, schedule-nya udah ada, timetable-nya itu udah ada, kita tinggal masuk kelasnya doang, tanpa harus ngelakuin pendaftaran segala macam, pergi ke dean, minta tanda tangan segala macam, itu kita nggak butuh, nggak perlu itu. Dan tiba-tiba di degree kita harus ngelakuin itu. Dan assignment di LC itu nggak ada assignment ya, bisa dibilang hampir nggak ada assignment. Iya, paling itu activity di kelas. Iya, activity di kelas. Jadi makanya kita banyak waktu buat jalan-jalan menelusuri Malaysia. Enak banget berarti ya, lumayan ya LC nih ya. Jadi sekarang rindu masa-masa LC sih. Oke. Nah, kalian transisi ke degree tuh perlu IELTS lagi nggak? Udah enggak sih, karena kan kita sebelum masuk degree udah ambil IELTS, jadi otomatis kita udah nggak perlu langsung lagi transfer gitu aja kan langsung. Kemarin itu kan. Kalau tahu itu tuh IELTS-nya apa? Based on paper kah atau? Jadi pas batch kita itu pertama kali di EIU ini dengan computer based. Jadi batch kita sebelumnya masih pakai paper, dan pas bagian kita udah pakai komputer. Kalau menurut Dedat ini bagaimana, maksudnya kayak sistem belajarnya mungkin kalau yang based on computer tadi itu yang IELTS itu tuh? Karena batch kita itu merupakan yang pertama yang pakai komputer. Pioner. Ya, Yes. Percobaan. Jadi jujur kita masih latihan tuh pakai paper, Kak. Kita pakai komputer untuk latihan itu benar-benar di ending mau ngambil IELTS-nya. Jadi kita masih pakai paper, audionya masih manual, nggak pakai headphone. Tapi nanti pas di IELTS kami udah langsung pakai komputer. Kami belajar pakai komputer, tapi karena komputernya itu terbatas, jadi mungkin ganti-gantian pakai lapcom-nya.
Tapi kalian masih ada device yang pendukung mesti Iya, betul. personal Mungkin laptop. buat yang mereka yang punya mungkin bisa, tapi mungkin untuk yang mereka nggak punya mungkin mereka bisa ke library Pinjam kita gitu juga ya. menyediakan laptop dan komputer. Ya di LC juga ada computer lab yang dimana kita bisa pakai setiap saat gitu untuk practice. Tapi jangan takut banget sih teman-teman, maksudnya FYI aja kalau di kami misalnya ini di BMC itu kami cuma butuh 5. Bayangin dari 9 skor maksimumnya IELTS kita cuma butuh 5 untuk bisa lulus masuk ke degree. Jadi nggak usah takut masuk LC. Ya minimum score. Kalau boleh tahu kalian band berapa sih? Aduh, Nggak usah deh. Mau tahu aja ya, kan udah berlalu kan, siapa tahu kan kalau habis degree mau master kan kalian tes lagi nih. Kan nanti tiba-tiba siapa tahu band 8, 8,5. Who knows? Who never knows. untuk aku sendiri overallnya 6,5 sih. Oke. Kalau Dedat 10. sebelum tahu ya kan, padahal maksimal 1 sampai 9 nih. Aku nggak tinggi jujur, aku cuma dapat 6. But it's good lah ya. Lumayan banget. Itu versi kalian serius atau kalian Ini Karena- udah Boleh aku kasih alasan? Di IELTS itu kan kita ada 4 section, which is itu membutuhkan 4 skill yang berbeda. Mungkin ada orang yang bisa mengimbangkan semua skill ini menjadi satu sehingga mendapatkan overall yang bagus. Sementara mungkin ada orang yang oke banget di reading, tapi di listening dia anjlok banget, nggak bisa dapat tinggi. Mungkin ada orang yang jago ngomong, tapi dia nulis nggak tahu gimana caranya. Jadi mungkin nilai ngetik speakingnya mungkin ya? Bener. Iya, ketiknya grogi. nilai speakingnya misalnya dapat tinggi tapi di writingnya rendah, jadi overallnya menengah gitu. Harusnya writing ini diganti sama texting ya. Belajar ngechat sama siapa, Doi. sohib Aduh. ataupun doi kayaknya cepet ya gitu kan ya. Baik, oke. So, apa sih, ada nggak sih kayak kalian pengalaman bisa dibagiin sebelum tes sampai selesai tes, ataupun kayak berapa lama sih nunggu tesnya gitu kan ya? Mungkin boleh. Untuk nunggu tesnya maksudnya di hari-hari. Ya, ketika kalian mau tes, misalkan mau tes IELTS nih kan based on komputer nih kan. Ada nggak sih kayak cerita gitu kan, perjalanan yang bisa dibagiin mungkin secara singkat gitu kan. Kalian bangun pagi kah atau Jadi karena kita yang pertama kali nih ya ambil IELTS pakai komputer. Nah, kebetulan pas kita udah mau tes, lab yang disediain di EIU sendiri belum siap. Jadi kita harus ke Pineng untuk take IELTS-nya, dan untungnya transport dan segala macam itu di-provide dari EIU juga. Jadi kita bareng-bareng pergi sama teman-teman yang lain yang satu jadwal, kita satu hari ya yang sama. Jadi kita bangun pagi-pagi banget karena kan jadwalnya jam 9, tesnya mulai jam 9, sedangkan perjalanan dari sini ke Pinang itu 1 jam lebih. Jadi kita harus benar-benar bangun dari subuh? pagi banget. Subuh itu Ya subuh. Jadi kita benar literally berangkat habis subuh dari sini. Dan pas hari aku tes itu lagi hujan banget, hujan lebat. Jadi macet parah di jalan. Di jembatan itu kan Iya, ya? di jembatan itu benar-benar kita nggak jalan. Jadi dari perjalanan yang harusnya makan 1 sampai 1,5 jam doang, jadi kita sampai 4 jam di jalan. What is actually happens like because of the traffic jam? Maksudnya kayak di Benar-benar tolerir atau karena apa? iya atau kalian miss the test enggak sih Kak. Untungnya pihak IELTS-nya mentolerir kita, jadi kita masih dikasih kesempatan untuk tes lagi. Jadi maksudnya bagian kita bisa diundur. Tes jadi kita tapi kan tetap di dimundurin. sana. Iya, tapi masih di Pineng. Paham. Kalau versi Dedat itu gimana gimana nih ketika maksudnya sebelum dan setelah tes itu deh. Sebenarnya tes IELTS kita itu dibagi-bagi. Kan tadi kita kan ada placement test ya. Dari people sesuai dengan levelnya. Jadi tanggal kita ngambil tesnya itu juga ada yang ditentukan oleh teacher kapan kita harus ngambil, lebih cepat atau lebih lambat, dan siapa aja yang harus menunggu untuk di EIU. Karena kemarin di waktu kita, mungkin di batch aku dan Pia itu labnya belum selesai, jadi makanya kami ke Pineng. Dan untuk beberapa orang yang masih tinggal di EIU dan belum disuruh untuk ngambil IELTS, mereka nunggu untuk lab yang di EIU itu selesai. Dan juga di LC
untuk ngambil IELTS itu ada 2 intake sebenarnya, ada March intake dan Oktober intake, dan kami itu ngambil yang Oktober intake, tapi karena kami bisa lebih cepat alhamdulillah kemarin, makanya kami ke Penang untuk bisa lebih banyak waktu untuk liburan. Dan yang untuk March intake-nya itu juga kemarin ke Penang dan di provide juga. Wah. Ayu ini benar-benar memfasilitasi Iya, semuanya benar, kan benar. ya. Paling ngerti banget sih. Takut nanti ada yang bingung juga yang March intake ini teman-teman, nanti degree-nya itu juga bakal March intake, dan kalian bakal wisuda convocation itu bakal beda sama orang yang March, Oktober intake, jadi konsiderasiin lagi aja gitu. Paham. Alright. Tapi berapa lama sih dari kalian ngambil tes nih ya, misalkan tanggal 1 Oktober nih ya, itu berapa lama kalian dapat resultnya? Dan kayak bentuknya seperti apa? Aku kepo juga. Dari aku sendiri 1 hari doang Kak. Jadi misalnya hari 1 hari ini doang? Jadi misalnya hari ini aku ambil tes, besoknya udah ada. Dan dalam bentuk itu nanti kita bakalan dikirimin email dari IDP. Dari IDP. Terus nanti kita tinggal masukin account kita, dan nanti skornya akan keluar. Nama, tanggal lahir, nama, tanggal. paspor gitu kan ya. Kalau Dedat ini gimana nih ketika resultnya udah datang nih, expressionnya? Nangis. Jujur ya, aku Nangis bahagia apa nangis? Gimana nangis nih? tidak bahagia. Aku expected more, tapi dapat segitu, tapi nggak apa-apa. Ya, mungkin It's nanti not a big bisa dicoba lagi ketika memaster. I see. At least kita udah pass lah. Tidak perlu retake dan Iya, harus membayar, tidak keluar uang tabungan kita. Alhamdulillah. Please. Oke. Nah, menurut kamu nih ya, Language Center ini cocok untuk siapa sih? Kan mungkin kan teman-teman yang mendaftar di EAI itu kan ada yang dari SMK, SMA, Alia, paket C. But somehow juga, kalaupun kita mendaftar tuh kadang ngerasa kayak, haruskah aku menghabiskan 1 tahun atau aku pengen ke degree harus prepare dari rumah tes dulu gitu kan. But ada banyak faktor yang buat kita tuh belajar mungkin yang kurang, apa ya bisa dibilangnya, kurang efisien di rumah kan, kadang masih dipanggil Iya, ibu, temannya sedikit juga gitu kan yang support kita. Nah, menurut kamu tuh seperti apa sih orang yang cocok? Menurut aku sih Kak, siapa aja bisa sih Kak. Misalnya ada orang, misalnya ada fresh graduate yang udah Dari mau SMA dari gitu. SMA langsung mau kuliah ke EIU, dan belum ada IELTS, tuh cocok banget untuk masuk LC, karena di LC kan udah di provide sama scholarship, udah dapat allowance juga, terus nanti IELTS-nya dibayarin juga, jadi kita udah nggak perlu bayar untuk IELTS lagi. Dan kalau misalnya mau belajar sendiri ini di rumah nih, mungkin kita perlu ini ya, pasti perlu dong bimbingan dari expert juga, mungkin itu mahal juga untuk bayar tutornya. Jadi kan kalau di LC udah ada teachernya yang ngajar kita, teachernya juga udah berpengalaman banget, nggak main-main, nggak Lebih bisa dari 5 tahun. udah benar-benar expert lah di English dan IELTS. Jadi Oke, kalau versi Dedat gimana nih? Mungkin 2 aspek yang penting itu, kenapa mereka harus ngambil LC itu 2, financial sama dengan formality. Kenapa aku Oke. bilang formality? Karena memang kembali lagi tadi IELTS itu expensive, jadi kalau kalian butuh gimana ya, tidak berkemampuan untuk bisa mengambil tes itu sendiri, jadi pergilah ke Language Center. Dan juga kenapa aku bilang formalitas, karena kalau belajar otodidak itu, let's say kamu belajar dari YouTube, dan tiap-tiap channel itu berarti mereka itu biasanya ngajarin cara menjawab IELTS yang berbeda-beda gitu. Misalkan IELTS Advantage itu ngajarinnya gimana, terus channel yang ini ngajarinnya gimana. Jadi kamu bercabang cara pikir untuk menyelesaikan IELTS-nya. Tapi kalau di LC, mereka punya structure, mereka punya, bisa dibilang kalau formalnya itu kurikulum, tapi versi mereka. Jadi teacher itu fokus kepada tujuan pembelajaran itu, jadi kita punya satu jalan untuk menjawab IELTS itu sendiri. Jadi gitu sih. Oke. Lebih terstruktur dan formal. Oke. Nah, kita di pertanyaan terakhir ini, tips supaya sukses selama ikut Language Center nih ya. Mungkin sukses ini mungkin dikatakan kalian tuh pas ataupun menyelesaikan program Language Center ini nih, apa sih kamu? Mungkin mulai dari Lutfiah nih. menurut aku kalau pas dari language centernya sendiri mungkin jangan pernah skip kelas aja sih Kak, karena benar-benar kalau skip 1 kelas aja itu kayak ketinggalannya benar-benar banyak banget
walaupun cuma satu kelas. Dan kalau untuk IELTS sendiri perbanyak latihan aja sih, karena IELTS itu juga untung-untungan sih menurut aku, karena di sistem yang computer based itu setiap orang dapatnya beda-beda soal, beda tipe soal. Jadi biar kita terbiasa aja sama semua tipe soal, perbanyak latihan aja sih. Mungkin tambahan dari Pia, itu semua udah mencakup semua jawaban aku, tapi kalian juga bisa memanfaatkan teacher-teacher yang expertise di bidangnya. Kalian bisa melakukan konsultasi sama mereka. Kalau misal kalian di kelas itu ragu untuk bertanya atau malu untuk discuss sama teman-teman itu, kalian bisa datang ke office mereka. Kalian bertanya gimana cara menjawab ini dengan cara yang baik. Dan kalau nggak salah itu mereka teacher juga menyediakan waktu-waktu tertentu untuk konsultasi pribadi ya. Nah, jadi manfaatkan itu secara baik aja sih. Oke. Nah, jadi bisa dibilang nih Language Center ini nih bukan untuk penghalang tapi jembatan buat mahasiswa prediksi yang benar-benar siap sebelum lanjut ke program degree. Betul. Oke, terima kasih Deda dan Lutfia untuk di episode 11 kali ini di Major Finding Series. Aku host favorit kalian, Iran Ramdhani. Terima kasih telah menonton Major Finding Series. Semoga ini bermanfaat dan juga memberikan inspirasi buat teman-teman yang lainnya, terutama yang mau mendaftar dan juga masih bingung juga kan IELTS-nya nih ngambilnya di mana, di Indonesia apa di sini gitu kan ya. Gitu kan. Jangan lupa komen, like, subscribe dan juga share juga kalau ini bermanfaat. Aku Iran Ramdhani, sampai jumpa di next episode. Bye bye. Ada orang yang kayak nggak kenal kita, terus mereka pengen improve gitu kan. Kontennya kayak gitu, kayak benerin kita, ada gambarnya jadi kayak orang yang visualisasi gitu kan ya. Karena kayak nggak ada yang kan. Ada lagi pertanyaan. Dan ya gitu. Buat itu kan, aku selesai dulu. Biar nggak tabrakan sama ini. Bercanda sama nih hari. Apa itu? Oh iya nih, satu lagi nih aku kelewatan nih. Arta sama Zulfa ada nggak sih kayak permasalahan gitu pas mau pertama kali datang ke Malaysia, especially di AIU nih ya. Dan menurut kalian tuh kayak ini masalah yang sering banget terjadi gitu sebagai study abroad gitu. Ya mungkin ini ya, sebagai study abroad yang pasti banget terjadi itu adalah kita nggak bisa bawa banyak-banyak baju dari Indonesia gitu, karena ada limit buat bawa ininya kan, apa namanya, bawa bagasi, iya bawa bagasi gitu. Jadi kita nggak bisa nih bawa semua baju yang ada di wardrobe kita dibawa ke sini kan, nggak bisa ya. Jadinya terbatas banget nih pas kita sampai sini, bingung mau bajunya gimana dong, bajunya kurang gitu, apalagi cewek ya. Iya, cewek, apalagi cewek kan kayak cepet bosen sama outfitnya sendiri gitu. Seasonal. Warnanya gitu-gitu aja gitu, kan modelnya gitu-gitu aja. Padahal baju udah numpuk di lemari, tapi berantakan. kok gak ada baju? Soalnya apa? Soalnya setiap satu event satu baju, jadi harus baju baru. Kalau Iya baju sih. itu udah ada di foto, berarti udah Nggak boleh. Enggak. Restricted buat dipakai lagi. Solusinya teman-teman, karena di AIU ada AIU Live Shop Live shop. yang menyediakan berbagai jenis outfit OOTD terkini dan juga dengan kualitas yang terjamin, harga termurah sejagat All Star. Start mulai dari RM1 saja sampai RM25. Kalian bisa dapatkan satu item sampai satu set baju lengkap banget dan terjamin. Betul. jangan lupa datang ke live shop. I love shop. Buy for impact.